Marilah kita buka acara ini sama-sama membaca surat Al-Fatihah, memohon keberkahan, kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Taklim Teruji sekaligus Ketua dari Silakas dan Hayal Teruji tahun 2025, Om Haji Aher 1008. Kepada Om Haji Aher kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program atau profil dari manajemen Astra Motor Daihatsu Head Office Sunter, kami persilakan Om Awan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mewakili manajemen dan juga khususnya dan official club, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada saudara semua dan juga mohon maaf lahir dan batin. Dan apabila selama kita berkomunikasi dan saling bertemu dan komunikasi bersama langsung ataupun melalui media sosial, banyak kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang para pendatang semua. Senang sekali saya mewakili Daihatsu, Om dan Tante bisa mengadakan acara di sini. Terus terang Daihatsu Official Club itu lahir Kumpus Teruji dari Instansi Indonesia. Silakan Om Kumpus, mohon waktunya untuk menyampaikan sambutan buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Teruji. Alhamdulillah,
warisan. Jadi nanti seterusnya begitu saling salam-salaman. Oke, yuk. Ayo, begitu kita minta salam-salaman. Habis ini duduk lagi kita foto bersama. Kita berdoa maaf, kalau penting mohon maaf, penting banyak salah nih. Suka dikit dari grup, mohon maaf. Iya, baru bisa apa udah nikah. Iya, Menuju 2025 Daihatsu kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan untuk TNI semakin maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi asarihi falyasum anhu. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim keluarga besar Tenji di tempat Daihatsu ini. Semoga hidupnya kita saat ini mendapatkan curahan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang segala sakit sembuh penyakitnya, yang terkait di mana kandungannya, yang punya hutang lunas hutangnya, yang punya masalah dibukakan pintu jalan keluarnya, yang masih punya cicilan cepat selesai cicilannya, yang aminnya kompak bubar silaturahim ini jadi orang kaya yang sama. Doa yang baik di bulan yang baik, semoga kebaikan meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia. Beliau menjadi teladan dalam kehidupan kita. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan, Habibana al-Kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati keluarga besar dari Hashim yang mewakilinya yang tadi memberikan sambutan, dan juga yang saya hormati Om Awal, Om Awal, dan juga ada Om Herli, Om Aher, dan seluruh keluarga besar Terunci, baik yang saat ini bisa hadir maupun yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. MC kita yang super aktif, mudah-mudahan terus dikasih semangat, Amin. sehat walafiat. Bapak Ibu, para om jadi kalau di Terunci itu panggilannya om. Alhamdulillah saya masuk Terunci dengan wasilah Mas Bagus atau Om Ted Bagus beserta Teteh pada tahun 2009, dan saat ini baru bisa silaturahim lagi. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga sampai nanti kita berkumpul di taman surga. Berhubung waktu sudah siang, langsung aja injak gas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita bersihkan hati, sucikan diri, menjalin kebersamaan dalam keluarga besar Terunci. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134, ini bentuk jawaban bahwa kita yang berpuasa diserukan kepada hamba yang beriman untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ceramah dicampur salah di depan saya, yang jawab Allah nggak kompak. Buat salah buat payah yang jawab Allah kompak, saya doain jadi orang kaya. Nggak pernah begitu menjawab. Ulang sekali lagi bareng-bareng jawab. Allah satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah. Dan Tuhanmu memerintahkan untuk bersegera mengejar ampunannya, di mana Allah sediakan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi, dan surga tersebut disediakan bagi hambanya yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada 3 dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang yang menafkahkan rezekinya di waktu lapang maupun sepi, di waktu kaya maupun miskin, di waktu baik maupun pening. Wal kadhibina al-ghayz. Yang kedua, orang tersebut mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang tersebut mampu memberikan maaf kepada sesama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku, jamaah Terunci yang dirahmati Allah.
Definisi itu kan kalimat baik, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah menyaksikan kita. Dan definisi orang baik berarti merasa diawasi oleh Allah dalam segala bentuk aktivitasnya. Kita lagi touring deh, kira-kira disalib, disodok sama teman ataupun sama orang dengan nggak bagus keadaannya, kira-kira marah apa enggak? Minimal kalau hati kita nggak marah, mulut keluar kalimat yang nggak enak, betul kan? Nah disinilah bedanya teruji. Tadi saya kadang-kadang sekali lagi nih, biar kompak. Teruji. Yang pertama berarti join. Apa ini? Gabung. Orang yang berkumpul itu bukan hanya hadir orangnya, tapi bagaimana hatinya. Sedalam-dalamnya lautan bisa diukur, Pak. Tapi ketika lautan bisa diukur dan dikatakan, tapi sedalam-dalamnya hati tak akan yang bisa mengerti. Makanya teruji ini ada di hati. Dari hati ke hati bicaranya. Bukan hanya silaturahim dasar, tetapi batin. Kita punya hati saling menghargai, maka kalimatnya bersihkan hati. Al-adawa idza khalaqahul hasan. Permusuhan yang nggak bakalan bisa dicampur obatnya, nggak bakal bisa diobati adalah yang dicampur dengan sifat hasud. Makanya penyakit hati ini paling banyak di jalan. Ngeselin, nyebelin, ngapokin. Tapi rubah, redoin, ikhlasin, maafin. Bisa nggak? Di Arab ketika kita berkendara, ada yang marah, kesenggol, marah, wajib marah, biasa karena dia punya barang saya. Tetapi dengan kalimat sederhana dielus dadanya, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung hilang amarah. Dan ini menjadi amalia kita ketika touring, ketika kita kumpul bareng, ketika kita ada di jalan, maka bentengin hati kita dengan kalimat sholawat. Ketika kita lagi kesel banget, maka ucapkan sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng, sallallahu ala Muhammad. Di hati kita makan dan hati. Makanya penyakit hati itu paling sulit, nggak ada bengkelnya. Kalau Terios mati ada bengkelnya, bengkel Daihatsu yang resmi ada, bengkel-bengkel pengendara ada, kelompok teruji juga ada. Tapi kalau udah hati yang sakit, nggak bakalan ada angka untuk bisa merubahnya. Makanya hati ini paling sulit, jangan sampai sakit. Nah obatnya salah satunya silaturahim. Tadi kita berjabat tangan tuh. Siapa orang yang berjabat tangan, maka hilang dendam di dalam hati. Amin. Terutama yang apa? Yang gak mahal ya. Pak, Bapak, kalau sehat. Kemarin Ramadan begitu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis nggak? Benar. Istri nangis nggak? THR-nya habis. Yang paling banyak dosanya suami apa istri? Versi istri ya suami, versi suami ya istri. Kenapa ibu? Ketika suami
menetes air matanya, dia bersedih, dia tutupin matanya. Kenapa Pak? Ketika istri nangis dan sedih, dia tutupin mulutnya. Karena dosa suami banyakkan di mata, sedangkan dosa istri banyakkan di mulut. Dengerin Om. Ujian suami itu ketika melihat wanita nggak pakai apa-apa, tapi ujian istri ketika punya suami nggak punya apa-apa. Bener nggak? Karena suami nangis saja, lagi nyetir juga begitu ada yang lewat, wah bagus nih, begitu. Matanya panjang, tatapannya luas. Ini suami dosanya di mata, maka ketika menangis dia usap matanya. Laki-laki tidak bercerita. Iya. Tapi lihat perempuan banyak ngomong, cahaya. Makanya salah satu penelitian itu dokter bilang kalau perempuan itu nggak pernah bicara kecuali satu hari 16.000 kalimat, 16.000 kata. Jadi bapak ibu nggak usah aneh kalau ada perempuan cerewet tiap hari. Emang itu fitrah dari sononya. Bahkan di zaman dulu ada tabiin di mana sahabat tersebut punya istri super cerewet sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia nazar, ya Allah, andaikan istriku nggak berhenti cerewet, besok akan aku ajak jalan-jalan di tengah gurun ada sumur tua, aku akan masukin ke dalam sumur. Makanya ibu jangan banyak cerewet, nanti dicemplungin ke dalam sumur. Ternyata perempuan nggak pernah berhenti cerewet, justru ada malah tambah modelnya, malah tambah baturnya, terus saja Pak. Akhirnya diajak jalan sama sahabat tersebut, keluar sampai di tengah gurun ada sumur tua, dijorokin dari belakang, masuk ke dalam sumur, ditinggal oleh suaminya, masuk ke dalam rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 8, 6, aman, tentram, damai, nyaman rumah tangga. Tetapi disinilah menerima kekurangan satu sama lain. Dia merasa rindu kepada istrinya karena rumah yang dulunya cerewet, banyak yang bicara, tapi sekarang sepi dan angker. Akhirnya dia ambil kerekan dan timba, dia berlari, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dia cemplungin timbanya, dia kerek Bapak. Kaget, berat, apakah istriku telah wafat? Begitu aku timbang ringan, tapi sekarang kenapa berat? Kaget, begitu keluar bukan istrinya, tapi jin kepalanya botak, giginya berbaring. Jin itu ngomong, terima kasih atas kebaikannya. Kenapa jin? Di bawah ada keberisian. Sampai di sini paham ya Om? Paham ya Om? Jangan suami ibu, jin aja nggak betah. Jadi jangan banyak cerewet, banyak baca sholawat. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musa, khafiqai. Bisa. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Musa, khafiqai. Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam Qiblatain. Sallallahu sambil ngetik, sallallahu dengan ngetik, sallallahu di samping istri sambil berbicara di suatu waktu, sallallahu tunainya lancar, kumpulnya barang, silaturahminya ada, tapi berkah dapat syafaat lebih dari lebih. Ibu tahu kan? Ini kalau laki-laki kan kalau perempuan apa? Tante, 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 ini kira-kira kalau mau sama tante, tante lagi nggak bersih, ya, benar kan? Gitu. Kalau belum meminta maaf secara orang langsung, itu belum diakui sama Allah. Tapi
saya punya saudara, saya punya orang yang saya nggak senang, dia udah wafat. Mohonlah ampunan kepada Allah untuk si fulan, karena dahulu semasa hidupnya kita belum sempat meminta maaf. 1 jam kita duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih utama seakan-akan kita sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000 rakaat, subuh 2 rakaat berat. Dan ini kita dapat pahala seperti sholat 1000 rakaat dengan duduk di majelis ilmu. Waktu berilmu yauman, dengan duduk ngaji dalam majelis ilmu 1 hari full dari pagi sampai sore, maka pahalanya khairun min siyam syukur, seperti puasa sunnah 3 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Dahsyat besar, jangankan puasa sunnah 3 bulan berturut-turut, Ramadan aja kemarin ada yang bohong, betul? Tapi dengan kita dapat pahala yang besar, duduk di majelis ilmu, kita ngegosip nih, kita buka aib orang nih, maka harus pahala besar tersebut. Tapi ada amalan yang kita amalkan, di mana walaupun kita berbuat salah, amalan itu tidak akan pernah pahalanya dihapus oleh Allah. Apa amalan kita? Aksaruhum ada saudara yang baca surah Qalbi fil Madinah wajah sakinah qala nabiyina. Ini biasanya dengerin TikTok ini. Aku suka kamu manis kayak madu, jiwa najis sangat. Ini harus ada kompak silaturahim kita, harus ada bekal. Maka yang pertama, kita kalau mau jadi orang yang bertakwa dapat surga yang penuh dengan indah, luas dan luas dengan langit dan bumi, yang harus kita lakukan adalah bersedekah. Kemarin saya lihat tadi cuplikannya Ramadan Haji di daerah mana, Bandung, Jakarta, berbagi terhadap sesama. Oh, tante punya duit 100.000, 50.000, 2.000 yang masuk sedekah yang mana? Halo, punya duit 100.000, 50.000, 2.000 yang masuk sedekah yang mana? Kata ibu yang depan yang penting ikhlas. Lempengan begini aja kecil ikhlas. Sedekah itu ibu, tante yang penting gede tapi ikhlas daripada kecilnya ikhlas. Sekarang saya tanya, tante lebih senang suami yang pelit apa baik? Pengen punya istri baik apa istri pelit? Orang baik itu disenengin sama siapapun, tapi kalau orang pelit kata orang-orang al-bakhilun majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau anda ibu punya suaminya pelit, berarti suami ibu. Kalau ada suami punya istri pelit, berarti istrinya. Sampai mana ceramah saya ini? Tante, nih saya mau nanya sama kamu, dengerin. Lebih senang istri cantik wajah apa cantik akhlak? Cantik wajah apa cantik akhlak? Dua-duanya. Tante lebih memilih suami yang ganteng apa yang kaya? Bukan yang perempuan yang kata rajin-rajin duduk di majelis ilmu, 3 hal yang gak bakalan hilang. 1 cerewet, 2 cemburuan, 3 makan duitan. Kenapa saya bilang makan duitan? Karena duit suami jadi duit istri, tapi kalau ada di tangan istri, suami minta gak bakalan dapat. Coba dipuji turun lagi turun, minta duit buat beli bensin, susah. Jadi saya mewakilkan perasaan om aja. Yang bilangnya di sini istrinya peka. Yang kalau namanya perempuan kepengen suaminya kaya, ganteng itu fitrah. Tapi kalau laki-laki kalau pengen punya
Kadang itu alis yang digerak-gerakin mirip alis mata sincap. Sifat mata alis boleh asal jangan dikerok apalagi ditato. Mata jadi belok-belok jadi sipit ditambah maskara mirip anti badai tsunami. Silahkan boleh sajikan depan suami asal jangan nggak naik teruci begitu keluar naik motor itu akan buka. Nyampe tempat ke teman-teman mengsong ke sini mengsong ke situ. Mata ke mana mata lu jatuh. Di kelopak mata diwarnakan kebiruan. Ini dia om tahu apa itu yang seperti burung hantu. Eyeshadow kanan kiri ada garis kecil mirip orang K-pop airliners. Betul ya? Yang pipi hijau merah kecoklatan itu dia om. Ayo tetap. Belum om. Dan kenapa Rasul memilih istrinya Umairah pipi kemerah-merahan? Resepnya cuma satu. Sayyidatina Aisyah begitu Rasul pulang dari berdakwah, di mana dihadirkan dengan senyuman, disambut dengan kalimat salam. Ahmadu ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika ya Habibi. Ada sebelah selendang dielap keringat Rasul dari keningnya, pipinya, seluruh tubuhnya. Tak ada satu pun keringat yang menempel pada tubuh baginda Nabi. Beres itu nggak dicuci, nggak dilaundry, apalagi dijemur, tapi ditempelkan di pipi Siti Aisyah hingga Rasul memanggil dengan kalimat Umairah pipi kemerah-merahan. Dan bisa merangkakinya. Suaminya keringetan, lap jidatnya, lap pipinya, entengnya, selangkangannya, jangan dicuci apalagi dijemur dan paling di pipi Anda. Tunggu 2 jam, insya Allah ada olinya. Korek keringat Rasul sampai nama keringat Allah beda, tetapi ini adalah akhlak saling menerima satu sama lain. Maka yang pertama kita harus berbuat baik karena kebaikan itu menjadi amalia, apalagi sedekah. Kenapa ibadah sedekah ini menolak bencana dan para bahaya. Kita orang touring, kita orang jalan, bagaimana kita nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Maka dari itu salah satu penangkalnya adalah berbuat baik di waktu lapang maupun sempit. Ini ciri orang yang beruntung. Yang kedua, wal kadhibina al-ghaib, menahan amarah. Orang pasti punya marah. La taghdab wa la jannah, jangan marah, surga. Makanya kalau jaminannya surga, hadiahnya surga, ujiannya besar. Bukan kipas angin, bukan hadiah balon otak, bukan balon yang model begini, bukan pot bunga kecil. Perjuangannya juga besar, maka hadiahnya besar. Laisa syadid bisyur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu min al-ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot, orang yang pandai bergerak, orang yang hebat itu adalah yang kuat bisa menahan hawa nafsu di saat dia marah. Maka ucapkan ana sha'im, aku sedang berpuasa. Inilah hikmah daripada Ramadan. Ketika kita selesai Ramadan, maka kita bisa membentengi dari sifat-sifat tercela yang bisa menyebabkan dalam puasa. Salah satu amalia adalah menahan amarah. Bapak panggil istri apa? Oke. Istri manggil suami apa tadi? Ayah, bebek, cinta, mama, mimi, papa, pipi, mus, pops, aku, kamu, kalau sudah neng, ini, Kang Mas, Jawa, Dinda, kan boleh ya? Asal jangan panggil body. Suami yang dulu gondrong, sekarang botak, panggilannya Kang. Bini langsing, sekarang gondrong, panggilannya tuh. Akhirnya suaminya nanya, mau kemana tuh? Mau ngaji botak? Mau kemana tak? Mau going dulu.
istighfar dan salawat. Astagfirullah. La takunu Ramadan walakin kunu la takunu Ramadaniyah walakin kunu Rabbaniyah. La takunu Ramadaniyah walakin kunu Rabbaniyah. Janganlah kau jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Tuhan. Karena Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi Tuhan akan selalu mengawasi kita. Kalau kemarin ketika kita puasa diuji marah kita, diuji kesabaran kita, diuji masalah kita, kita masih bisa sabar, kita masih bisa menahan amarah. Tapi selesai Ramadan kita meluap-luap, bahkan tidak bisa menjaga diri kita untuk tidak bisa marah. Maka sesungguhnya kita menjadi hamba Allah, bukan hanya di hamba Allah. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi Tuhan Allah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka berdoa Allah jadilah syurga wal'afina 'anil nas. Meminta maaf mudah, memberi maaf mudah bagi hamba yang beriman. Tapi dalam keadaan nafsu sosial, dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak baik-baik saja, meminta maaf susah. Tapi jangan salah, lebih susah memberikan maaf. Maka pahalanya yang datang memberi maaf dapat pahala yang utama, meminta maaf juga dapat pahala, meminta maaf mulia jauh lebih mulia memberikan maaf. Bapak Ibu, Om ketika Rasul berbohong, ada dari suku Bani nanti ada penghuni syurga, maka Rasul tunjuk orangnya dari suku Bani. Begitupun berikutnya, nanti ada penghuni syurga orang yang sama, nanti ada penghuni surga yang datang orang yang sama. Maka sahabat cemburu sama orang tersebut, dijamin masuk surga. Apa sih amalan engkau orang Badui? Engkau dijamin masuk surga. Saya tidak memiliki amalan apa-apa kecuali satu amalan setiap malam yang saya tidak pernah tinggalkan. Tahajud bukan, tadarus Quran bukan, ibadah bukan, sedekah bukan. Apa amalanmu? Sebelum aku tidur, pejamkan mataku, aku mengucap diri kepada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya redha, saya maafin orang-orang yang telah zalim sama saya, orang-orang yang jahat sama saya, orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang membuka aib saya, yang saya kenal, yang tidak saya kenal, yang dekat maupun yang jauh, orang yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Saya ridhoin, saya ikhlasin, saya maafin. Maka inilah amalan-amalan tersebut sehingga dirinya dijamin masuk dalam surga lantaran dia memiliki sifat mulia memaafkan kesalahan. Bapak Ibu dan bisa sebelum kita tidur malam ini kita ngomong sama diri kita, saya ridho, saya ikhlas, saya maafin seluruh kesalahan saya orang yang menyesalkan suatu saya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Insya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah cinta kepada kita yang